Tiap pelatih baru selalu datang dengan dua koper. Satu berisi ide dan visi, satu lagi berisi ekspektasi publik. Dan untuk John Herman, koper kedua itu jelas lebih berat. Ia datang ke timnas Indonesia bukan dalam situasi kosong, melainkan setelah era yang cukup gelap dari tangan saudara jauhnya Bahlil, Patrick Kluivert, dan era keemasan Sintayong yang mampu membuat para fans timnas Indonesia serasa berada di atas awan dengan membentuk identitas kuat untuk timnas Indonesia. Pertanyaannya sederhana tapi berat. Apakah Herman bisa membawa hal-hal positif, meraih kepercayaan publik, dan membentuk identitas baru di timnas, atau ia akan terus dibandingkan dengan pendahulunya? Ujian pertama Josh Herman bernama FIFA Series 2026. Turnamen itu akan digelar pada Maret hingga awal April. Dan di edisi pertama ini, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah yang akan menjamu 3 negara lainnya, yaitu Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis dengan format sistem gugur. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut FIFA Series sebagai cara menghubungkan negara-negara melalui kompetisi bermakna dan memperkuat sepak bola di setiap level. Untuk Indonesia, ini adalah panggung untuk menunjukkan bahwa kita bukan hanya negara penonton sepak bola, tapi juga sebagai negara yang aktif di dalamnya. Bagi Indonesia, FIFA Series bukan sekedar uji coba rasa resmi. Ini adalah tes awal era baru. Sedangkan bagi Josh Herman, ini kesempatan untuk membangun pondasi. Dan bagi para pemain, ini adalah panggung pembuktian. Bagi publik, ini kesempatan buat kita melihat apakah arah era baru timnas Indonesia benar-benar mulai terbentuk. FIFA Series 2026 bukan sekedar ajang uji coba atau kumpul pemain untuk sesi foto latihan resmi. Turnamen ini adalah momentum awal era baru Josh Herman bersama timnas Indonesia. Disinilah publik bisa mulai menilai apakah Indonesia benar-benar berkembang secara struktur dan identitas permainan, atau hanya berganti nama pelatih tanpa perubahan signifikan di lapangan. Sebelum kita bedah kehebatan lawan-lawan timnas Indonesia di FIFA Series 2026, kita lihat dulu persiapan seperti apa yang sedang dilakukan timnas Indonesia. Secara taktik, Herman diperkirakan akan memakai sistem yang fleksibel antara 4-3-3 dan 4-2-3-1. Dua formasi ini memberi keseimbangan antara pertahanan yang solid dan transisi menyerang yang cepat. Selama ini Indonesia dikenal agresif dalam pressing, tetapi kerap kehilangan kontrol saat menghadapi tim dengan build up yang sangat rapi. Josh Herman ingin menambahkan struktur, terutama dalam fase membangun serangan dari belakang. Jika memakai 4-2-3-1, dua gelandang bertahan akan menjadi kunci, bukan hanya untuk memutus serangan lawan, tetapi juga mengatur tempo awal permainan. Bek tengah pun dituntut lebih nyaman menguasai bola di bawah tekanan. Menghadapi Saint Kitts dan Nevis, Indonesia kemungkinan akan dominan dalam penguasaan bola. Namun dominasi saja tidak cukup. Kombinasi di sepertiga akhir harus efektif, dengan variasi serangan seperti cut inside winger, overlap fullback, hingga tembakan jarak jauh. Sedangkan jika bertemu negara Bulgaria yang lebih disiplin dan berperingkat lebih tinggi, pendekatan harus lebih hati-hati. Blok menengah dan keseimbangan pertahanan menjadi penting agar tidak mudah terkena serangan balik. Selain taktik, kedalaman skuad akan diuji karena jadwal 2 pertandingan dalam 4 hari menuntut rotasi. Pemain pelapis harus siap tampil tanpa penurunan kualitas. Kondisi fisik juga sangat krusial, termasuk manajemen recovery agar performa tetap optimal hingga menit akhir. Mentalitas menjadi faktor yang tak kalah penting. Bermain di kandang sendiri memberi dukungan besar, tetapi juga tekanan yang sangat besar. John Herman perlu menanamkan pola pikir bahwa turnamen ini bagian dari proses jangka panjang menuju target seperti Piala Asia 2027. Evaluasi pasca turnamen akan menjadi dasar menentukan pemain inti. FIFA Series 2026 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Secara ranking, memang Indonesia tidak berada di paling bawah, tapi juga tidak berada di paling atas.
Artinya ini bukan turnamen yang bisa dianggap enteng. Mari kita bedah lawan yang akan dihadapi Indonesia. Kalau bicara reputasi, Bulgaria adalah nama paling besar di antara 3 lawan lainnya. Mereka pernah mencatat sejarah besar dengan menembus semifinal Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Itu bukan pencapaian kecil, itu bukti bahwa tradisi sepak bola mereka pernah berada di level elit. Secara gaya bermain, Bulgaria dikenal memiliki organisasi permainan yang rapi. Mereka tidak selalu tampil flamboyan, tapi efisien. Pertahanan mereka biasanya kompak, jarak antar lini terjaga, dan ketika merebut bola, transisi mereka cepat. Ini tipe tim yang tidak banyak gaya tapi efektif. Bagi Indonesia, lawan seperti ini cukup berbahaya karena satu kesalahan kecil bisa langsung dihukum. Berikutnya ada Sain Kit dan Nevis yang akan jadi lawan timnas Indonesia. Mungkin banyak dari kalian yang akan bertanya, Sain Kit dan Nevis itu nama negara atau nama 2 orang random? Sama, Mimin juga baru tahu ada negara bernama Said Kin Nevis. Setelah Mimin cari tahu, ternyata Said Kin Nevis ini adalah negara kecil dari kawasan Karibia. Gaya bermain Said Kin dan Nevis cenderung direct. Mereka mengandalkan kecepatan sayap dan kekuatan duel 1 lawan 1. Masalah utama jika menghadapi tim seperti ini adalah konsentrasi. Indonesia kemungkinan akan dominan dalam penguasaan bola, tapi jika terlalu percaya diri dan kehilangan bola di area berbahaya, Sain Kit dan Nevis bisa langsung melakukan counter attack yang mematikan. Yang terakhir ada Kepulauan Solomon. Di atas kertas mungkin terlihat biasa saja, tapi di kawasan Oseania mereka adalah salah satu kekuatan besar selain Selandia Baru. Karakter utama tim ini adalah tempo tinggi dan semangat juang tanpa henti. Mereka terbiasa bermain agresif sejak menit awal. Tekanan mereka bisa datang bertubi-tubi. Stamina mereka juga biasanya cukup baik karena terbiasa bermain dengan identitas tinggi di level regional. Bagi Indonesia, ini tipe lawan yang berbahaya jika diremehkan. Jika Indonesia terlalu santai dan menganggap diri lebih unggul, Kepulauan Solomon bisa menghukum lewat kecepatan dan determinasi. Mereka mungkin tidak punya nama besar, tapi punya jiwa pertarung yang sangat besar. Tapi pada akhirnya masa depan timnas Indonesia bukan ditentukan oleh satu laga, satu pelatih, atau satu generasi. Ia ditentukan oleh kesinambungan. Kalau John Herman mampu menjadikan Pipa Series sebagai fondasi, bukan sekedar event, maka mungkin kita sedang menyaksikan awal baru sepak bola Indonesia. Kalau tidak, ya kita akan kembali ke siklus klasik, ganti pelatih, ganti harapan, ulang lagi dari nol.